Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta di course ilmu waris yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang ilmu waris atau ilmu faraid. Jadi kita sudah membahas materi yang pertama, yaitu tentang bagan waris. Jadi bagan waris ini sebenarnya adalah teknik kita bagaimana bisa memahami dan menghafal seluruh ahli waris. Jadi insya Allah bagan waris itu kalau kita sering mengulang-ulang dan kita latihan, nanti insya Allah itu akan dihafalkan ya secara tidak sadar, langsung tersimpan di dalam memori kita, dan ketika ada kasus waris itu kita bisa langsung cukup membayangkan saja ya, jadi membayangkan siapa saja ahli warisnya, itu sudah tersimpan di dalam benak kita. Nah, cara ini lebih praktis ketimbang kita buat dalam bentuk daftar ahli waris lalu kemudian kita hafalkan. Nah, kalau seperti itu biasanya sering lupa atau ada yang ketinggalan. Soalnya dengan teknik bagan ini itu akan lebih mudah untuk kita ingat. Kenapa? Kita tinggal membayangkan saja bagannya. Baik, setelah kita paham siapa saja ahli warisnya, maka langkah selanjutnya itu adalah kita perlu mengetahui berapa porsi bagian masing-masing dari ahli waris tersebut. Nah, ini juga kami akan menjelaskan nantinya teknik-teknik bagaimana kita bisa memahami tanpa perlu menghafal. Jadi kita cukup memahami konsep pembagian porsi warisnya, dan itu nanti kita ulang dalam bentuk latihan. Nanti insya Allah juga secara tidak langsung akan kita hafalkan sendiri. Nah, langkah yang pertama itu tentu saja kita buat dulu bagan warisnya. Ini sekaligus sebagai murojaah, kita mengulang-ulang membuat bagan warisnya. Kita ulang saja ya. Jadi seperti sudah kita bahas, siapapun yang meninggal itu kita tempatkan sebagai mayit. Sebagai mayit. Kemudian mayit ini ahli warisnya yang pertama adalah pasangannya. Kalau yang meninggal perempuan itu adalah suaminya, sementara kalau yang meninggal laki-laki itu adalah istrinya. Kemudian berikutnya itu adalah orang-orang yang menjadi asal dari mayit. Siapa itu? Adalah bapak, ya, balik. Ini bapak. Dan di sini adalah, kemudian orang tua dari bapak, ini ada kakek. Kemudian di sini adalah kemudian nenek dari pihak ibu. Selanjutnya itu adalah furu. Ya, furu itu ada anak laki-laki, kemudian anak perempuan, kemudian cucu laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Lalu selanjutnya itu adalah saudara. Ya. Ada saudara, kita singkat aja SDR ya, saudara sekandung, singkatan, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada saudara sebapak, baik dia laki-laki maupun perempuan. Lalu ada saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian keturunan dari saudara itu keponakan dari mayit. Ini ada anak laki-laki,
juga anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Anak laki-laki. Lalu kemudian dari paman. Paman sekandung dan juga paman sebapak. Nah, sekarang ini punya anak laki-laki, dia punya anak laki-laki. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang membebaskan budak. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Oke, baik. Jadi setelah kita buat bagan seperti ini, maka selanjutnya adalah kita ingin mengetahui berapa porsi masing-masing ahli waris ini. Nah, untuk mengetahui porsi warisnya, itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa baca di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, kemudian ayat 12, lalu ada di ayat 176. Nah, nanti selebihnya ada di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Nah, kalau kita rangkum, kita buat kesimpulan dari ayat-ayat tersebut, ternyata porsi waris itu cuma 6. Porsi waris itu cuma 6. Nah, teknik mengingatnya itu adalah cukup mengingat satu angka saja. Nah, apa angka tersebut? Angka itu adalah setengah. Porsi waris itu adalah setengah. Yang kedua, porsi warisnya itu adalah setengah dari setengah. Jadi setengah dari setengah itu berapa? Ya, betul. 1/4. Lalu kemudian berikutnya setengah dari 1/4. Setengah dari 1/4. Ya, betul. 1/8. Nah, selanjutnya kita tinggal buat urutan. Jadi setelah setengah, 1/2 berarti 1/3. Lalu kita urut lagi ke sana. Setengah dari 1/3 itu berapa? Ya, 1/6. Lalu kemudian penyebut di atas dibagi penyebut yang di bawah. Di atas 2, di bawah 3. 2/3. 2/3. Nah, ini ada 6 porsi waris. Nah, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu hanya 6 porsi waris ini saja. Kalau kita coba hubungkan, cara mengingatnya seperti membentuk segitiga. Kalau saya pribadi menyebutnya ini rumus segitiga. Jadi teknik mengingat porsi waris. Jadi cuma 6. Cara mengingatnya cukup mengingat satu angka saja, setengah, lalu diurut ke sana. Jadi setengah dari setengah 1/4, setengahnya lagi 1/8. Kemudian setelah setengah 1/3. 1/3, setengah dari 1/3 berapa? 1/6. Lalu kemudian penyebut di atas dibagi penyebut yang di bawah. 2/3. Nah, 6 porsi waris inilah, jadi 6 porsi waris inilah yang kemudian ingin kita letakkan di bagan ini. Gampang ya? Gampang. Jadi 6 porsi waris ini yang ingin kita letakkan di bagan ini. Nah, memang teknik menghafalnya bisa juga kita hafal seperti metode yang biasa dipelajari di pesantren ya, atau di sekolah-sekolah agama di madrasah, itu biasanya dihafal. Nah, tetapi ini ada teknik menghafal, teknik mengingat ya, tanpa perlu kita hafalkan, yaitu dengan cara meletakkannya dalam bentuk bagan dengan membentuk sebuah pola. Nah, seperti apa polanya? Itu polanya dengan mengikuti 8 langkah. 8 langkah. Saya jelaskan ya langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama adalah meletakkan porsi waris suami dulu. Porsi waris suami. Dari mana kita dapatkan? Dari angka yang pertama ini, yaitu angka setengah. Dari
suami itu adalah setengah. Nah, di dalam Al-Quran, porsi suami itu ada dua. Ada dua kondisi. Yang pertama itu setengah, yang kedua adalah setengah dari setengah. Jadi angka pertama dan kedua ini kita letakkan. Setengah dan seperempat. Setengah dan seperempat. Ini langkah pertama. Jadi kita berikan porsi suami setengah dan setengah dari setengah. Itu seperempat. Atau kalau mau gampang, ambil angka yang pertama ini. Setengah dan seperempat untuk suami. Langkah kedua adalah memberikan porsi untuk istri. Nah, porsi istri, porsi perempuan, Zakari mislu hazil unsayain. Bagian seorang laki-laki adalah dua bagian daripada wanita. Artinya bagian wanita itu setengah dari bagian laki-laki. Nah, caranya kita lihat porsi pertama laki-laki. Porsi pertama laki-laki setengah, berarti bagian pertama dari istri setengah dari setengah. Setengah dari seperdua. Nah, berapa? Seperempat. Ya, seperempat. Kemudian bagian kedua istri itu adalah setengah dari bagian kedua suami. Bagian kedua suami itu adalah seperempat, berarti setengahnya adalah seperdelapan. Seperdelapan itu adalah setengah dari seperempat. Ini langkah kedua. Langkah pertama, berikan bagian suami. Langkah kedua, berikan bagian istri. Langkah ketiga adalah memberikan bagian asobah. Bagian asobah atau bagian sisa untuk semua ahli waris yang laki-laki. Kecuali suami dan saudara seibu yang laki-laki. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa porsi waris di dalam Islam itu ada dua macam. Ya. Ada yang disebut dengan ashabul furud. Ashabul furud itu adalah golongan daripada ahli waris ini yang porsi warisnya itu ditentukan. Ya. Ditentukan fardunya, ditentukan ketentuan porsi warisnya. Yang disebutkan misalnya setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Yang kedua itu disebut dengan asobah. Asobah itu artinya sisa. Maksudnya porsi warisnya itu tidak ditentukan oleh Nas, oleh Al-Quran, tetapi nanti dia mendapatkan sisa dari pembagian yang fardu ini. Nah, siapa yang sisa? Mendapatkan sisa. Yang mendapatkan sisa atau asobah itu adalah semua ahli waris yang ada di sini, yang ada di bagian ini, yang laki-laki. Yang laki-laki kecuali suami dan saudara seibu laki-laki. Nah, kita berikan asobah ya. Asobah kita singkat aja. Sekarang kita mulai dari furu'. Yang laki-laki di furu' siapa? Pertama anak laki-laki. Ini asobah. Kemudian cucu laki-laki. Laki-laki ya, asobah. Dua saja kan. Yang lainnya ini adalah perempuan. Nah, sekarang yang di atas. Yang asobah yang laki-laki adalah bapak. Kemudian yang kedua adalah kakek. Ini asobah. Karena yang dua ini laki-laki. Yang lain adalah perempuan. Kemudian saudara. Saudara yang laki-laki adalah saudara sekandung yang laki-laki. Kemudian anaknya yang laki-laki. Lalu saudara sebapak yang laki-laki. Ini asobah. Kemudian saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara sebapak yang laki-laki. Ini juga asobah. Berikutnya adalah paman sekandung. Nah, ini kan asobah laki-laki. Ini juga asobah karena laki-laki. Lalu kemudian ini ada anak laki-laki dan ini anak laki-laki. Terakhir yang asobah itu adalah yang di bawah, yang membebaskan budak baik laki-laki maupun perempuan. Dia juga mendapatkan asobah. Nah, ini langkah yang ketiga. Langkah keempat adalah kita berikan porsi waris dua macam. Apa itu? Yang ini, setengah dan 2/3. Jadi setengah dan 2/3 ini ada dua porsi waris. Itu kita berikan kepada seluruh ahli waris yang ada di bawah mayit, yang perempuan dan yang ada di sebelah kanan mayit. Yang perempuannya ya, kita berikan
berikan ini setengah dan 2/3. Ini juga setengah, kemudian 2/3. Kemudian ini yang perempuan juga setengah, lalu 2/3. Ini juga perempuan ya, setengah, lalu 2/3. Sudah ya. Jadi langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, lalu langkah keempat. Sekarang langkah yang kelima. Langkah kelima adalah kita berikan porsi 1/6. Porsi 1/6. Porsi 1/6 kepada siapa? Kepada ahli waris yang perempuan, yang paling bawah dan yang paling kanan. Ya, jadi ingat, hanya diberikan kepada ahli waris yang perempuan paling bawah dan paling kanan. Paling bawah siapa? Cucu perempuan. Ini berarti dapat juga 1/6. Ada saudara sebapak yang perempuan, karena dia paling kanan, perempuan. Ya, 1/6. Oke. Paham ya? Sudah ya. Nanti kita akan jelaskan di sesi-sesi berikutnya. 1/6 ini nanti itu ada pembahasan berikutnya. Ya. Langkah berikutnya adalah memberikan porsi waris yang untuk di atas dan di sebelah kiri. Karena kalau sampai di sini, untuk yang ahli waris yang ada di bawah mayit dan ada di sebelah kanan mayit itu sudah selesai. Tinggal kita yang bagian atas. Langkah berikutnya adalah memberikan porsi waris 1/6 kepada semua ahli waris yang ada di atas mayit dan ada di sebelah kiri mayit. Sebelah kiri mayit. Nah, jangan dihitung suami istri ini ya. Di sebelah kiri mayit. Kita berikan 1/6. Di atas mayit, pertama ibu dulu ya. Ibu kita berikan 1/6. Dulu kemudian bapak 1/6. Kemudian kakek 1/6. Nah, yang perlu menjadi catatan untuk nenek ini, mereka mendapatkan 1/6 itu dengan cara berkongsi atau berserikat bersama kedua nenek ini. Maksudnya gimana? Kalau nenek ini dua-duanya ada, nenek dari pihak ibu dan nenek dari pihak bapak ini dua-duanya ada, maka 1/6 ini mereka bagi 2. Sehingga masing-masing dapat berapa? Betul. Ya. Jadi 1/6 bagi 2 dapat 1/12. Di nenek dari pihak ibu 1/12, nenek dari pihak bapak 1/12. Nah, tetapi kalau misalnya hanya ada nenek dari pihak ibu, tapi nenek dari pihak ibu itu mendapatkan 1/6 untuk dia sendiri. Seperti itu ya. Lalu berikutnya 1/6 ke sebelah kiri. Tadi yang di atas sudah semua. Lalu yang sebelah kiri itu adalah saudara seibu laki-laki maupun perempuan. Ini dapat 1/6. Oke. Itu langkah ke-6 ya. Sekarang langkah ke-7. Langkah ke-7 adalah memberikan porsi waris 1/3. 1/3 kepada siapa? Ya, kepada siapa? Maaf, tadi ini saya salah buletin ya, 1/2 dan 2/3. Ini maksudnya yang tadi ini 1/2 dan 2/3, bukan ini ya. Salah buletin tadi, jadi 1/2 dan 2/3, bukan ini. Nah, sekarang yang tadi waktu ini. Nah, sekarang 1/2 dan 2/3. Maaf, sekarang yang 1/3. Sekarang kita berikan porsi waris 1/3. 1/3 untuk siapa? 1/3 porsi waris untuk ahli waris yang ada kata ibu. Porsi waris untuk yang ada kata ibu. Nah, siapa yang ada kata ibu? Yang pertama itu adalah ibu. Hanya 2 ya, dan juga saudara seibu. Cuma 2 itu. Nah, yang terakhir itu adalah langkah ke-8, memberikan porsi waris kepada bapak dan kakek. Porsi warisnya adalah gabungan antara porsi waris yang pertama dan yang kedua. Kita urut dari yang ada urutnya dulu ya, itu 1/6 ditambah asobat. Dan ini 1/6 ditambah asobat. Jadi porsi waris untuk kakek itu sama persis dengan
8 langkah untuk memahami porsi waris. Jadi gampang ya, sangat gampang. Jadi kita cukup memahami pola porsi waris tanpa perlu kita hafal. Kita mengulang-ulang saja 8 langkah tadi, diulang terus-menerus, kita gambarkan bagannya, lalu kemudian kita letakkan. Nah, insya Allah nanti itu kemudian akan tersimpan memorinya di benak kita dan mudah kita hafalkan. Oke, baik, ini sebagai pemahaman awal dulu mengenai porsi waris. Jadi silahkan dikerjakan latihan, dicatat di bukunya, silahkan digambarkan bagan waris ini, lalu kemudian letakkan porsi warisnya masing-masing dengan menggunakan 8 langkah tadi, lalu kemudian silahkan difoto dan dikirimkan ke grup yang sudah ditentukan oleh panitia. Baik, ini saja, semoga bermanfaat dan kita ketemu kembali di sesi berikutnya. Demikian, assalamualaikum